Kesalahan kita yang kedua adalah sangat sibuk dengan kesalahan orang lain sampai lalai kepada dosa diri sendiri. Apa bukti bahwa dosa diri sendiri ini membahayakan? Siapa yang hidupnya kurang bahagia, kurang tenang, selalu dirundung kecemasan, kesedihan, kekecewaan, tidak nyaman saja hatinya. Mengapa ada orang yang hidupnya tidak pernah tenang? Kira-kira ini karena apa, hadirin? Kalau di sini ada batu besar, di sini ada makanan kesukaan, ini perumpamaan ini selalu dikeluarkan. Di sebelah kiri ada ular berbisa, dua-duanya tidak kelihatan. Informasi mana yang terpenting yang kita inginkan? Tentang makanan kesukaan, tentang ular yang membahayakan? Tolong dijawab. Jadi ternyata yang terpenting bagi kita, kalau pikiran sedang normal, itu bukan yang kita sukai. Yang terpenting bagi kita ternyata apa yang membahayakan diri kita. Benar? Tapi hari-hari kita tidak memikirkan bahaya itu. Hari-hari kita sibuk dengan keinginan. Inilah awal penderitaan kita. Jadi yang penting ternyata tentang yang bahaya atau yang menguntungkan. Nah, sekarang yang membahayakan diri kita siapa? Presiden atau diri kita? Mana yang membahayakan diri kita? Tetangga atau dosa kita? Dosa pendamping hidup atau dosa diri sendiri? Tapi kesalahan yang kedua, kita sangat sibuk dengan dosa dan kesalahan orang lain. Jadi kesalahan pertama kita adalah kita sibuk dengan yang kita sukai, yang kita inginkan, bukan dengan yang membahayakan. Tapi ketika jernih pikiran, kita tahu yang membahayakanlah yang lebih penting kita tahu. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu yang membahayakan, siapa? Orang lain, dosa orang lain, atau dosa diri sendiri? Yang membahayakan dosa diri sendiri. Kesalahan kita yang kedua adalah sangat sibuk dengan kesalahan orang lain sampai lalai kepada dosa diri sendiri. Apa bukti bahwa dosa diri sendiri ini membahayakan? Yang sering kita bahas surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Engkau berbuat buruk, engkau berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk diri sendiri. Jadi yang mencelakakan kita, yang membuat kita sengsara, celaka, binasa, ditimpa musibah, keburukan siapa? Enggak mantap jawabannya. Keburukan siapa? Bagus. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun akan kita lihat balasannya. Enggak tertukar. Semua dosa kita ibarat menyimpan paku, menyimpan jarum, menyimpan beling, menyimpan pisau, menyimpan bambu runcing, menyimpan ranjau, persis di tempat yang akan kita injak.
jadi kita simpan dan kita nginjak. Itulah dosa. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apapun yang menimpa kita dari diri kita sendiri. An-Nisa 79. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah buah dari tanganmu sendiri. Jadi setiap kali kita berbicara jelek itu bakal kembali ke kita. Seperti bumerang dilemparkan kembali ke pemiliknya. Seperti gema kita berbicara kembali pantulannya, tidak meleset, tidak tertukar. Setiap perbuatan buruk kita pasti kita yang jadi korban utamanya. Jadi kalau mau fokus, ya fokuslah untuk jaga diri dari perbuatan buruk, karena dia yang akan mencelakakan kita. Dan fokuslah bertobat, karena kita tidak mungkin tidak punya kesalahan. Jadi kalau mau punya kesibukan terpenting kita adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan kalau sudah terjadi bersegera untuk taubat. Man lazimal istighfar, barang siapa yang terus menerus istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus melazimkan minta ampun kepada Allah, satu, hadiah dari Allah di hati kita dilapangkan. Dari kecemasan, kegalauan yang menekan, nanti oleh Allah hadiah pertamanya dihilangkan. Hadiah selanjutnya jalan keluar dari masalah apapun dalam hidup ini. Ya, karena yang mengundang masalah adalah dosa kita. Kalau sudah kita eliminir dengan tobat, maka ancaman itu jadi hilang. Dan ada tambahan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Suatu saat datang kepada Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, orang yang benar-benar sedang kemarau panjang. Syekh, kemarau panjang, kurang lebih seperti ini kisahnya. Kalau tidak persis mirip, saya mohon maaf. Kisah ini sangat dikenal, sangat banyak dikisahkan. Kemarau panjang, kami kekeringan, ada amalan yang harus kami lakukan agar Allah menurunkan hujan. Istighfar, mintalah ampun kepada Allah. Datang lagi tamu, Syekh, kami menikah sudah lama tapi belum punya keturunan, kami ingin dititipi keturunan, adakah amalan supaya Allah menitipkan keturunan? Istighfar. Sederhana perintahnya, anjurannya, minta ampun. Datang lagi tamu, Syekh, kemarau. Oh, yang ketiga ini utang, kami dalam kesulitan keuangan, sulit sekali rezeki, ada amalan yang membuka pintu rezeki. Istighfar. Lalu santrinya bertanya, Syekh, itu nanyanya macam-macam, jawabannya cuma satu, istighfar. Itu bukan perkataanku, itu adalah janji Allah. Surat Nuh ayat 10, 11 sampai 12, bisa dibacakan Ustaz? Quran Surah Nuh, surah ke-71 ayat 10, 11 dan 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepadamu, ini Nabi Nuh kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya akan menurunkan hujan lebat, dan Allah akan menambah harta, amwal wal banin, dan anak-anak, dan Allah mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Jadi apa yang ditanyakan oleh jamaah itu kepada Syekh Hasan Al-Basri, beliau paham betul janji Allah dalam surat Nuh ini. Minta hujan, suruh istighfar. Minta rizki, ditambah dengan istighfar. Ingin punya keturunan, istighfar. Ingin kebun dan sungai-sungainya menjadi banyak, melimpah, kebunnya jadi makmur, subur, istighfar. Ini janji Allah. Tambahan surat Hud ayat 52. Surah Hud surah ke-11 ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawalla mujrimin. Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan untukmu hujan yang sangat deras, menambahkan kekuatan melebihi kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Selain Allah menjanjikan turun hujan lebat, juga Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan yang ada. Kekuatan ini penting hadirin, terutama kekuatan iman. Jadi selain kita akan dapat ampunan, menghilangkan bahaya yang mengancam kita, juga jangan lupa istighfar itu mendatangkan kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Bedanya istighfar dengan tobat apa? Kalau istighfar, permohonan ampun bisa didoakan oleh orang lain. Kita bisa memohonkan ampunan untuk orang tua, untuk mukminin dan mukminat, tetapi tobat harus dilakukan oleh sendiri. Kita tidak bisa coba kamu tobat untuk saya, tidak bisa. Tobat itu kembali. Bagian dari tobat adalah istighfar.